Shalom, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Galih Janada Sucipto, SPD. Asal saya dari UPT SMP Negeri 3 Serengat, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Nomor peserta saya 205 144 071 82002. NIM PPG saya 250 106 0548. Saya asal LPTK saya di IAKN Manado. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang Allah pemelihara hidup ciptaannya. Itu ada di bab 2 kelas 9. Kiranya tugas ini menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke, hari ini Pak Galih mau mengajarkan, ada tema di mana Pak Galih mau kita sama-sama, bukan Pak Galih Pak, tapi kita sama-sama untuk belajar tentang Allah pemelihara hidup manusia, hidup ciptaannya ya. Allah pemelihara hidup ciptaannya. Kita ngomong bareng-bareng. 3, 2, 1. Allah pemelihara hidup ciptaannya. Oke ya, adik-adik. Sebelum kita mulai, yuk kita berdoa ya. Pak Galih gak akan nunjuk ya. Karena kenapa? Karena doa itu kan tadi kalian bilang, Aiko tadi bilang ya, kalau doa itu adalah nafas hidup, jadi nggak perlu ditunjuk. Itu ayo doa, enggak usah gitu ya. Kita langsung berdoa. Siapa yang mau berdoa, silakan maju ke depan. Yuk siapa? Nova maju ke depan. Yuk kita berdoa dulu. Sikap yang baik. Berdoa itu sikap yang baik apa gimana? Sikap yang baik. Silakan berdoa. Mengucap syukur ya Tuhan atas berkat-Mu pada siang hari ini. Kami berkumpul bersama ingin memulai pembelajaran kami ya Tuhan. Berkatilah pembelajaran ini dari awal hingga akhir nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa yang tidak sempurna ini. Haleluya, amin. Amin. Ya. Allah itu begitu baik adik-adik ya. Seluruh ciptaannya itu dimuat di dalam mana itu? Allah pemelihara hidup ciptaannya adik-adik. Luar biasa Tuhan itu dalam hidup kita. Tepuk tangan buat Tuhan. Sayang seribu sayang ya. Sayang seribu sayang, ternyata Adam jatuh dalam dosa ya. Padahal Adam itu ketika sendiri ya di taman, butuh pendamping. Aduh aku sendiri. Dia ada relasi loh dengan Tuhan, bisa berkomunikasi dengan Allah pada saat itu. Bukan pasanganmu nanti. Luar biasa nggak Tuhan? Tepuk tangan buat Tuhan. Iya. Ketika itu sudah ketika diciptakan dari tulang rusuk si Adam tadi. Wes luar biasa, Tuhan senang ya kitanya. Rumput kemana-mana, mengelola Taman Eden ya, mengelola Taman Eden. Tapi ternyata di situ ada namanya setan mencari salah-salahnya Adam. Dipancing lah Adam. Kalau Adam sebagai laki-laki, ini aku nggak mau. Kenapa? Karena aku sudah janji sama Allah, aku nggak mau makan buah pengetahuan yang ada di tengah-tengah kebun tadi, di tengah-tengah Taman Eden tadi yang sudah diberikan Tuhan. Tapi namanya setan gak kalah pintar ya, gak kalah pintar. Dia mencari akal apa? Mencari akal mempengaruhi si Hawa. Hawa makanan buah yang ada di tengah sana. Enak rasanya, enak sekali. Bukan enak seperti apa? Nanti kalau kamu sudah makan itu, kamu akan mengetahui sesuatu yang baik dan yang buruk. Dimakanlah itu sama si Hawa. Padahal Tuhan sudah pelihara. Itu Allah sudah memelihara hidup manusia. Sudah dikasih semuanya. Udahlah makan apa di sini, pokoknya satu, jangan kamu makan di sana. Enak loh. Ya enggak? Sama seperti kalian. SMP 3 ini buatan seperti kamu kalau kamu menghias ruangan. Sama Pak Galih kan kamu dibebaskan. Ayo hias. Tapi ternyata apa? Ya enggak? Sama itu ada dikasih. Wes
dimakanlah buah itu. Rauk, 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 rauk. Ya ampun, dimakan. Akhirnya apa yang terjadi? Dia tahu baik dan buruk. Pada saat itu Adam dan Hawa pakai baju apa enggak? Enggak pakai baju, enggak malu. Soalnya kenapa? Dia enggak punya dosa. Oh, sudah dibilang sama Tuhan jangan makan itu dimakan. Ya ini yang tahu. Seperti sama Aldo mama bunda pakai baju, malu enggak kamu? Nah itu korban dari dosa yang awal tadi itu. Iya enggak? Awal tadi sudah berdosa. Akhirnya yang malu, idul lihat. Akhirnya pakai baju yang dibuat dari kulit binatang buas tadi yang diciptakan Tuhan tadi loh. Setelah Naftali, siapa yang tahu? Lanjut. Siapa? Isakar. Ya. Oke, setelah Isakar, siapa? Gad. Ya, pintar. Setelah Gad, siapa? Asyer. Ya, Aser. Itu Aser itu anak dari budaknya Lea. Ya, budaknya Lea bukan dari anaknya Lea itu. Bisa Aser itu. Jadi dari terus ada yang namanya Zebulon, ya, ada yang namanya Zebulon. Yang ini yang penting. Setelah itu Tuhan membukakan kandungannya yang namanya Rahel, istri kesayangannya Yakub. Yakub itu sebenarnya paling sayang itu sama yang namanya Rahel. Ya Mbak Rahel, bukan Rahel ini, tapi ada lagi tokoh Alkitab yang namanya Rahel. Yakub sangat mencintai Rahel. Akhirnya dari kemandulan Rahel tadi Tuhan memberikan anak yang bernama Yusuf dan Benyamin. Hari ini yang kita bahas itu adalah Yusuf, tokoh yang luar biasa yang menginspirasi kehidupan kita, ya. Menginspirasi anak-anak yang luar biasa ini. Ya, kita langsung lihat ya di slide ya, oke? Di Kanaan, Bapak Yakub punya 12 anak laki-laki. Anaknya yang ke-11 bernama siapa itu? Yusuf, ya. Yusuf, ya. Coba diurut mulai pertama. Siapa itu? Oke, ya. Setelah itu Yusuf berumur 17 tahun, ya. Oke. Ya, Yusuf berumur 17 tahun. Yusuf mempunyai ibu yang bernama siapa? Rahel, ya. Rahel. Oke, kan Pak? Oke, kita lanjut ya. Nah, dari 12 anak Yusuf, Yakub, ya. Oke, Yusuf berumur 17 tahun. Ketika umur 17 tahun, bukan sekalian, kalian masih umur 15 tahun. Yusuf mempunyai ibu yang bernama siapa? Namanya ibunya? Rahel, ya. Yusuf dan saudara-saudaranya, ya. Yusuf dan saudara-saudaranya ada di Kejadian 37 ayat 1 sampai 36. Ya, ayat 1 sampai 36. Di situ diceritakan. Kita baca ya Kejadian ini. Oh, nggak usah, langsung aja. Oke, langsung aja. Dan Yusuf itu kan anak kesayangannya Bapak Yakub, ya kan? Kesayangannya Bapak Yakub. Jadi kalau anak kesayangan itu diiri nggak sama yang 11 saudaranya? Iri adik-adik, ternyata iri, ya iri. Karena kenapa? Di sini ya. Yusuf bermimpi, ya. Yusuf bermimpi berkas-berkas gandum saudara-saudaranya itu mengelilingi dan sujud menyembah berkasnya Yusuf ada di sini. Menyembah si Yusuf tadi. Setelah itu, ini mimpi yang ketiga, ini mimpinya ya. Bapak Yakub itu lebih sayang kepada Yusuf adik-adik, karena Bapak Yakub
memberi Yusuf sebuah jubah yang maha indah. Ya. Dari mimpinya tadi itu mengandung arti ada di sini. Ya. Bermimpi berkas-berkas gandum saudara-saudara yang mau mengiringi dan sujud menyembah Yusuf. Itu memiliki arti ada. Ternyata Tuhan sudah merencanakan bahwa Yusuf nanti menjadi seorang yang besar, ya, menjadi seorang yang besar, menjadi seorang pemimpin, dan semua akan tunduk kepadanya. Yusuf masih belum tahu apa-apa arti mimpi itu. Ya. Setelah itu dilanjut. Selain dia disayangi sama bapaknya, Bapak Yakub, ya, Yusuf diberi jubah berwarna apa? Ungu yang indah, yang membuat tambah iri saudara-saudaranya. Kalian suka iri nggak sama saudara-saudara? Suka. Tapi kita belajar dari Yusuf yang memiliki hati untuk mengampuni, ya, mengampuni. Ya. Suatu hari Bapak Yakub menyuruh Yusuf untuk melihat keadaan saudara-saudaranya. Nah, pada saat itu di daerah Timur Tengah itu, ya, di daerah Timur Tengah itu di daerah padang gurun itu biasanya mereka itu belajar untuk mengembalakan domba itu dipelihara di sana. Pada saat itu Yusuf itu disuruh sama bapaknya melihat di mana keberadaan saudara-saudaramu. Terbiasa seperti itu, ya. Setelah itu lalu Yusuf bertemu saudara-saudaranya sedang mengembalakan kambing domba di Dotan. Ya. Pada saat itu si Yusuf itu, ya, namanya anak polos, ya lah, anak polos. Di Iren itu nggak merasa ada mara bahaya di sana. Ya, setelah itu dilihat. Ya, Yusuf pada malam harinya bermimpi lagi, adik-adik, ternyata bermimpi lagi. Itu bermimpi tentang apa itu? Dibaca coba. Yusuf bermimpi tentang, ya, 3, 2, 1. Yusuf juga bermimpi tentang matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepada Yusuf. Itu memiliki arti, adik-adik, ternyata. Ya, arti matahari itu adalah kepala keluarga. Berarti ya, bulan itu berarti istrinya, ya, dan 11 bintang itu saudaranya. Sujud menyembah Yusuf. Dan itu Yusuf masih belum merasa bahwa itu akan terjadi dalam hidupnya. Ya, ini lanjut lagi sampai di sini. Lalu ini ada peristiwa penting. Karena irinya saudara-saudaranya mulai berencana untuk memasukkan Yusuf ke sumur. Pak, didebuk itu, dimasukkan ke situ. Ya, setelah dimasukkan, dibuang sama saudara-saudaranya karena iri. Jahat nggak? Jahat. Ya, ini lalu agar perbuatan mereka tidak diketahui, ya, Yusuf, ya, sama bapaknya Yusuf yang bernama Yakub, jubahnya dicelupkan ke darah kambing. Supaya apa? Supaya nggak kelihatan. Jadi pura-purain Yusuf dimakan hewan, Yusuf dimakan hewan buas. Nah, untuk menipu bapaknya nangis kehilangan Yusuf ini, ya, kehilangan Yusuf. Nah, setelah itu dia melaporkan itu. Mereka mengatakan Yusuf mati dimakan binatang buas. Lalu Bapak Yakub apa? Menangis. Karena kenapa? Yusuf adalah anak kesayangan dari Yakub. Dan ibunya yang bernama Rahel. Nangis ini, ya. Nangis, ya. Setelah itu dilanjut lagi. Nah, tiba-tiba ada saudara Yusuf yang marah dan mengambil jubah yang maida itu, ya. Nah, ternyata Yusuf itu ada salah satu keluarganya masih merasa kasihan. Daripada dibunuh, lebih baik dijual dulu. Kan zaman dulu itu ada namanya perbudakan, ya, kan? Orang itu dijual belikan, ya. Orang itu dijual belikan. Akhirnya Yusuf dijual kepada siapa namanya itu? Potifar, yaitu kepala pengawal Raja Firaun di Mesir, ya. Dijual ke Potifar, ya. Ya, namanya anak
polos seperti Andreas itu ya sudah dijual ya dijual, mengikuti alur hidup, ya, mengikuti alur hidup. Oke kan? Oke adik-adik, zaman dulu itu ya, apa? Itu Yusuf dijual kepada Potifar melalui pedagang media. Zaman dulu itu perbudakan adik-adik, manusia itu diperjualbelikan. Kalau sekarang kan hanya jual beli buah, jual beli kambing, jual beli sapi. Kalau zaman dulu itu ada namanya jual beli manusia. Jadi pada saat itu si Yusuf itu dijual ke Potifar dengan sejumlah uang. Uangnya diambil oleh saudara-saudaranya untuk foya ya. Setelah itu ini lagi ya. Itu saudara-saudara Yusuf menjual Yusuf pada pedagang media sebagai budak. Sampai di situ saja ya. Akhirnya si Yusuf, setelah si Yusuf itu dijual ke Potifar, si Yusuf apa? Gak lebih baik yang katanya mimpinya itu akan menjadi orang besar. Ternyata malah soro dijual di sana, difitnah sama istrinya. Dia enggak sama istrinya Potifar katanya mau memperkosa. Akhirnya Yusuf dia apa? Dijebloskan ke penjara. Yusuf ini dijebloskan ke penjara. Aduh Tuhan, aku sudah jadi orang baik kok malah masuk penjara. Tapi Tuhan nggak berhenti sampai di situ. Ya, Yusuf dikasih karunia untuk apa? Menerjemahkan sebuah mimpi. Pada saat itu adik-adik ya, di penjara itu ada seorang juru minuman dan juru masakan itu dimasukkan penjara. Karena apa? Karena disinyalir mau meracuni raja. Dan disitulah titik balik seorang Yusuf yang konon katanya selalu tersiksa, jadi anak disiksa sama saudaranya, dijual oleh pedagang, masuk penjara. Ya kan? Penjara dulu tidak seperti penjara sekarang. Kalau penjara sekarang masih dikasih makan enak, kalau zaman dulu dipecuti, jes gitu. Ya. Tapi Yusuf tetap bersyukur. Ya. Nah, ketika dia di penjara, dia dikasih karunia sama Tuhan untuk mentafsirkan sebuah mimpi. Pada saat itu kan ada seorang juru minum dan juru makan itu tadi. Juru minum dan juru makan itu tadi bermimpi adik-adik, bersamaan adik-adik. Si juru minum itu bermimpi. Dia melihat sebuah pohon yang ada 3 carang anggur. Anggurnya itu diperas sama dia, lalu dimasukkan piala dan diminum oleh Fir'aun. Tapi berbeda lagi dengan yang juru makan tadi. Itu mimpinya ada 3 bakul roti, tapi dimakan oleh gagak. Adik-adik, dimakan oleh gagak, gitu. Nah, akhirnya si Yusuf menafsirkan sebuah mimpi itu. Apa mimpinya? Dalam 3 hari juru minum itu akan dikembalikan dan dikeluarkan dari penjara dan dikembalikan jabatannya. Kalau juru makannya 3 hari kamu akan mati dan digantung. Ternyata itu benar terjadi. Ya. Benar terjadi, adik-adik. Benar-benar terjadi. Apa namanya, juru makannya itu digantung. Gantung begini ya, digantung. Bukan ngantuk, tapi digantung. Ya, digantung di tiang gantungan, bukan digantung di tiang jemuran. Ya enggak? Ya, digantung. Setelah digantung, yang juru minum tadi kan dikeluarkan. Yusuf bilang gini, tolong kamu nanti kalau sudah diangkat jadi juru minuman, ingat aku ya. Ternyata bertahun-tahun lupa juru minumannya. Kalau di penjara itu pernah ditolong sama si Yusuf, iya lah. Setelah itu ada cerita bilangin kamu. Si Fir'aun, si raja tadi itu mimpi ya. Ada bulir gandum. Yang mimpi pertama itu ada sapi, ya. Sapi yang gemuk di samping, 7 sapi
di tepi sungai Nil itu. Terus mimpinya itu dimakan sama sapi yang kurus-kurus. Jadi sapinya gemuknya kayak kamu ini, seger-seger banyak di sini, ya. Dimakan oleh 7 sapi yang kurus-kurus. Nah, setelah itu dia mimpi lagi 7 bulir gandum yang gemuk-gemuk itu dimakan dengan 7 bulir yang kurus-kurus. Akhirnya Fir'aun bingung, apa arti mimpi, ya? Apa artinya mimpi? Akhirnya yang dilakukan, dia tanya juru minumnya. Semua juru-juru apa mimpi di Mesir tidak ada yang bisa menafsirkan. Akhirnya yang dilakukan oleh juru minum, oh iya, aku punya ahli mimpi, penafsir mimpi di penjara. Akhirnya dia ingat si Yusuf tadi. Oh, sebagai seorang raja, dia bilang, hei, aku kenal namanya Yusuf. Dia turun ke penjara bilang, hei Yusuf, ayo, kamu sekarang dipanggil raja. Nah, dipanggil raja ya, dipanggil raja untuk menafsirkan mimpi dia, untuk menafsirkan mimpi lagi, ya. Akhirnya si Yusuf datanglah ke kerajaan menghadap raja. Iya raja, ada apa raja? Dengan takutnya dia, aku mau diapakan? Nah, setelah itu raja bilang ini, hei Yusuf, artikan mimpiku. Fir'aun kan gagah, artikan mimpiku. Aku bermimpi apa tadi? 7 sapi gemuk dimakan oleh 7 sapi kurus, dan 7 bulir gandum gemuk dimakan oleh 7 bulir gandumnya kering. Lalu Yusuf, yang dilakukan Yusuf berdoa, Tuhan, berikanlah saya pengetahuan apa yang harus saya perbuat. Dia dengan kerendahan nanti bilang ke raja, hei baginda raja, saya akan mengartikan mimpi baginda. Ya, apa itu Yusuf? Ya, gitu rajanya. Arti mimpinya adalah Mesir akan mengalami 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Akhirnya yang dilakukan Raja Fir'aun apa? Oke, baik kalau itu. Kamu bisa menafsirkan mimpi itu dan kamu harus bisa membuktikan bahwa memang ada 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kekeringan. Maka dari itu, sejak saat ini aku percaya untuk menjadi pemimpin di sini, untuk mengatur semua strategi itu agar Mesir tetap dalam kelimpahan. Itu titik balik dari si Yusuf itu, supaya dia akhirnya dia menjadi pemimpin, penguasa di Mesir. Nah, adik-adik, pada saat itu Mesir mengalami 7 tahun kelimpahan. Akhirnya siapa? Si Yusuf membuat lumbung padi, lumbung gandum, lumbung apa makanan itu untuk apa? Untuk menyimpan supaya dia bisa mengambil ketika pada saat 7 tahun kekurangan. Dan yang terjadi apa? Mesir tetap dalam masa kelimpahan. Kenapa? Karena hikmat Tuhan kepada Yusuf memberkati hidup Yusuf sampai Yusuf dipanggil Tuhan. Luar biasa enggak? Tepuk tangan buat Tuhan. Kurang keras tepuk tangan dulu. Oke, sekarang penutup ya adik-adik. Penutup ya. Seneng ya? Penutup ya? Oke, penutup. Dari cerita ini, dari belum Pak kalian ngomong ngalor, ngidul, ngetan, ngulon ya, dari utara ke selatan ke barat. Intinya apa sih adik-adik? Apapun yang kita alami dalam hidup itu tidak akan keluar dari rencana Tuhan. Apapun yang terjadi, entah kamu dilahirkan dari orang yang miskin, kaya, orang tua jahat, orang tua bercerai, orang tua apa, masa bodoh dengan itu.
yang kamu yakini bahwa Tuhan merenda masa depanmu sesuai dengan rencana. Kamu imani itu. Jalani aja, gak usah grundel. Lakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, jadi apapun itu kita nggak tahu apa yang terjadi di depan. Tapi ketika hidupmu kamu serahkan dalam tangan Tuhan, kamu biarkan Tuhan yang bertindak dalam hidupmu, kamu akan memiliki masa depan yang indah. Kenapa? Karena Tuhan apa? Memelihara ciptaannya, adik-adik. Memelihara ciptaannya, Allah pemelihara ciptaannya. Ya, sampai di sini. Allah pemelihara ciptaannya. Jadi kamu nggak mungkin hilang ketika kamu mau menyerahkan hidupmu dalam tangan Tuhan. Tapi ketika kamu keluar dari realnya Tuhan, ya sudah. Kenapa? Karena manusia memiliki kehendak bebas. Hati-hati dengan kehendak bebas. Tapi Pak Galit percaya kalian adalah anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang mau seturut dengan jalan Tuhan, dan masa depanmu pasti indah. Oke, di sini ada game, ya, ada game terakhir, ya, terakhir ya. Ada game yang terakhir ini. Sebentar, ada game yang terakhir. Kalian bisa jawab yang keras ya. Setelah itu kita selesai. Ini, oke. Ada yang kelihatan ya? Ada yang kelihatan nggak ini? Nah, oke. Satu mendatar ya, kata-kata silang. Setelah itu kalau sudah bisa, kita selesai ya. Oke, satu mendatar. Saudara-saudaranya semakin membenci Yusuf setelah dia menceritakan titik-titik apa? Jawab. Mimpi. Pintar. Ya. Sekarang dua menurut ya. Yusuf dijual kepada seorang pegawai istana yang bernama Potifar. Oke, pintar. Sekarang 5 mendatar. Ayahnya membuatkan titik-titik maha indah bagi Yusuf. Pintar. Siapakah nama ayah Yusuf? Pintar. 6 mendatar ya. Kemanakah Yusuf dijual oleh orang yang membelinya dari saudara-saudaranya? Pintar. Yang terakhir sekarang 4 mendatar. Siapa nama ibu Yusuf? Puji Tuhan. Oke, ya. Demikian pembelajaran hari ini, ya. Pembelajaran hari ini. Kiranya ini pembelajaran ini menjadi berkat buat kalian. Nah, ya. Nah, hari ini demikian pembelajaran hari ini. Kiranya pembelajaran hari ini menjadi berkat buat kalian tentang tema Allah pemelihara hidup ciptaannya. Ya, pesan yang terakhir lagi buat kalian, kalian tetap sejalur dengan rencana Tuhan. Nanti Tuhan akan menyediakan yang terbaik buat kalian. Cita-citamu, masa depanmu, Tuhan sudah direnda sama Tuhan. Ya, kamu nggak usah khawatir apapun yang terjadi saat ini, menyenangkan nggak menyenangkan. Jalani sesuai dengan rencana Tuhan. Tetap jadi anak yang baik, tetap jadi anak yang sesuai dengan jalurnya Tuhan. Ya, semangat. Tuhan Yesus memberkati dan berdoa. Oke, kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan yang sudah Kau berikan. Hari ini kami mengakhiri pembelajaran tentang tema Allah. Mengucap syukur Tuhan karena Kau begitu baik. Hari ini kami sudah mengakhiri pembelajaran hari ini. Kiranya berkat sukacita, berkat masa depan, berkat Tuhan perlindungan buat anak-anak ini, menyertai anak-anak ini. Engkau siapkan yang terbaik, masa depan yang terbaik. Tuhan, Kau berkati cita-citanya. Kami percaya bahwa anak-anakmu ini menjadi pelayan-pelayan Engkau dimanapun mereka berada. Tuhan, hari ini pembelajaran ini kami peralaskan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Tepuk tangan buat kalian. Oke, selesai.